Assalamualaikum. Hi everyone. Do you excited about marketing? Teman-teman, seiring dengan perkembangan teknologi yang canggih, maka pemasaran terus mengalami perkembangan. Awalnya, orang hanya mengetahui bahwa pemasaran itu hanya menjual barang dan jasa saja. Padahal tidak selalu seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita kembali ke topik ya teman-teman, mengapa disebutkan sebagai evolusi konsep? Karena kemampuan perusahaan menghadapi persaingan semakin berkembang. Nah, teman-teman, sebelum kita mempelajari bagaimana konsep pemasaran pada konsep produksi, yuk kita kenali dulu apa arti dari pemasaran. Nah, di sini menurut Charles F. Phillips dan Herbert J. Duncan, pemasaran itu diartikan sama dengan distribusi. Maksudnya yaitu kegiatan untuk menyampaikan barang ke tangan konsumen atau rumah tangga dan ke konsumen industri. Nah, selanjutnya ada konsep pemasaran, di mana gagasan pemasaran seperti yang dipahami di era modern dimulai pada masa revolusi industri dan berakhir pada abad ke-19. Jadi, pada masa itu terjadi perubahan sosial yang sangat cepat yang dimotivasi oleh inovasi di industri ilmiah dan teknologi, teman-teman. Dan selama revolusi industri, pembelian barang dinilai jauh lebih mudah dan efektif dibandingkan dengan pembuatan barang sendiri bagi konsumen. Nah, produksi massal menciptakan industri-industri yang terlibat dalam upaya yang sama untuk melayani kebutuhan pasar konsumen yang tumbuh. Next, ada evolusi konsep pemasaran. Ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep sosial. Namun kelompok kami hanya akan membahas tentang konsep produksi. Oke teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan konsep produksi? Kita akan bahas ya. Jadi, konsep produksi adalah konsep yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai suatu produk dengan harga yang terjangkau. Nah, oleh karena itu, produsen harus berfokus pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi, supaya harga di akhir dapat ditekan dan penawaran terhadap konsumen lebih terjangkau. Nah, produsen dengan TP ini akan mendistribusikan hasil produksinya ke seluruh pelosok agar mudah diperoleh oleh konsumen. Dan konsep ini merupakan konsep awal dari produsen untuk menguasai pasar loh teman-teman. Murah dan susah. Don't like. Mahal dan mudah. Don't like juga. Murah dan mudah. I like it. Adapun kelebihan dari konsep produksi. Yang pertama, untung besar-besaran, karena pengeluaran untuk biaya produksi sangatlah minim, tetapi barang yang diproduksi tersebar dan mudah didapat. Yang kedua, membentuk perusahaan baru agar cepat dikenal oleh masyarakat, karena konsep ini juga berkonsentrasi pada distribusi yang besar-besaran. Yang ketiga, perusahaan akan cepat tumbuh karena keuntungan yang didapat dari distribusi besar-besaran. Karena konsep produksi ini berkonsentrasi pada distribusinya, maka kedepannya perusahaan yang menganut konsep ini tidak akan pernah kelebihan stok loh teman-teman. Dan di samping kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama dari konsep ini yaitu produsen menjadi kurang ramah karena mereka berasumsi bahwa konsumen pasti akan membeli produk mereka. Yang kedua, kualitas produk tidak terjamin karena konsep ini lebih mengacu pada efisiensi produksi yang tinggi tetapi biaya yang rendah. Yang ketiga, ya karena itu tadi konsumen tidak puas karena mutu dari suatu produk itu jelek. Dan yang keempat, konsep ini hanya akan berjalan di negara berkembang saja karena keterbelakangan ekonomi. Tidak mungkin negara maju menganut sistem ini. Sekian video dari kelompok 1 manajemen pemasaran. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.